Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Wulandari. Saya dari kelas Indralaya NIM 061412025024. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini untuk ujian tengah semester yang dimana diampu oleh Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar strategi pembelajaran PAUD. Hakikat strategi pembelajaran PAUD berbicara tentang makna strategi dalam pembelajaran khususnya pada anak usia dini memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak. Nah, menurut Muhammad Azhar dikutip oleh Yuliartina Emi 2021 bahwa strategi pembelajaran merupakan sarana dan alat penggabungan berbagai macam tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kriteria strategi pembelajaran PAUD. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam melaksanakan pembelajaran di PAUD, guru perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap anak, termasuk kebutuhan akan rasa nyaman. Rasa nyaman ini di awal kehidupan dapat membangun rasa percaya pada anak terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Setiap anak memiliki pola umum perkembangan yang sama, tetapi tingkat pencapaiannya itu berbeda. Yang ketiga, sesuai dengan keunikan setiap individu. Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai gaya belajar yang berbeda. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. Prinsip pembelajaran di PAUD adalah belajar melalui bermain dan dalam nuansa edukatif. Dan yang kelima, pembelajaran berpusat pada anak. Nah, pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak sebagai subjek pembelajaran. Dan yang keenam, itu anak sebagai pembelajar aktif. Anak hendaknya diberi kesempatan untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang ketujuh, anak belajar dari konkret ke abstrak. Nah, dari hal yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan verbal dan dari diri sendiri ke sosial. Yang 8, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Guru perlu memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman berbagai di dalam maupun di luar ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan anak. Yang kesembilan, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas anak dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan bermain pada anak melalui beragam kegiatan mainan. 10. Mengembangkan kecakapan hidup dan anak. Nah, guru harus memberi kesempatan untuk anak melakukan sendiri kegiatan-kegiatan untuk menolong dirinya sesuai dengan kemampuan anak. Yang ke-11, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar. Yang ke-12, anak belajar sesuai dengan kondisi budayanya. Dan yang ke-13, melibatkan peran serta orang tua. Nah, keterlibatan orang tua sangatlah menentukan dalam keberhasilan pengembangan kegiatan pembelajaran di PAUD. Dengan melibatkan orang tua, akan ada proses pembelajaran yang selanjutnya dari sekolah ke rumah. Yang terakhir itu stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh. Nah, dan mencakup semua aspek perkembangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD. Nah, jenis strategi pembelajaran PAUD itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada umum dan yang kedua itu ada khusus. Ini jenis strategi pembelajaran umum anak usia dini. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan indera. Nah, merupakan bagian integral dari semua strategi pembelajaran. Melalui strategi ini, anak akan memperoleh pengalaman langsung tentang objek-objek, tentang peristiwa atau orang-orang yang di sekitarnya, karena mereka secara aktif melihat, mendengar, dan meraba, mengecap, mencium, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis tugas. Analisis tugas dalam
Pembelajarannya itu maksudnya adalah menjabarkan suatu tugas tertentu sehingga bagian-bagian yang lebih rinci atau khususnya dan operasional sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anak. Contoh, guru mengharapkan anak PAUD dapat menata meja makan. Yang ketiga, bantuan orang yang lebih berpengalaman. Nah, proses pemberian bantuan dari orang yang lebih berpengalaman yang dilakukan secara bertahap untuk mempermudah anak dalam belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang dimaksud dengan orang yang lebih berpengalaman itu bisa di sini orang dewasa, bisa juga anak usianya lebih tua atau teman sebaya yang pengalamannya lebih dari anak yang bersangkutan. Keempat, praktek terbimbing. Dimas, seorang anak PAUD berusia 4 tahun, selalu bermain di area puzzle setiap hari. Nah, pada awalnya Dimas sangat menyukai puzzle tentang buah-buahan yang sangat sederhana. Nah, keping-kepingannya hanya 5 buah. Dan yang terakhir, refleks kata-kata adalah kenyataan yang diungkapkan guru tentang sesuatu yang dikatakan anak-anak. Dan yang kedua itu ada jenis-jenis strategi pembelajaran khusus anak usia dini. Nah, dikemukakan pada strategi pembelajaran umum keterlibatan indera merupakan bagian integral untuk setiap strategi pembelajaran yang digunakan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya, strategi pembelajaran yang berbeda dalam fungsi dan bentuknya. Jenis-jenis strategi pembelajaran khusus tersebut adalah yang pertama, kegiatan eksplorasi. Kegiatan memungkinkan anak untuk mengembangkan penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan, belajar membuat keputusan tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukan dan kapan melakukannya. Yang kedua, penemuan terbimbing. Tujuan dari penemuan terbimbing bagi anak adalah agar anak dapat membuat hubungan dan membangun konsep melalui interaksi dengan benda dan manusia. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dan yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir, belajar kooperatif. Pentingnya strategi pembelajaran PAUD, seorang pendidik harus benar-benar memahami prinsip-prinsip strategi pembelajaran guna mencapai pembelajaran yang efektif dan optimal. Nah, itu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Dan yang ketiga, individualis. Nah, mengajar adalah usaha untuk mengembangkan setiap individu peserta didik. Yang keempat, integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Yang kelima, interaktif. Yang keenam, inspiratif. Proses yang inspiratif yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Yang ketujuh, menyenangkan. Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Baiklah, yang terakhir itu menantang. Nah, proses pembelajaran adalah proses yang menantang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.